Haleluya. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan melalui Daily Hope. Dan saat ini kita siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus, kita percaya ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita tahu hari yang baru yang sudah Tuhan berikan pagi hari ini, so pasti ada berkat-berkat baru dari Tuhan yang Tuhan sertai agar kita bisa menikmatinya, mendapatkan pertolongan daripadanya. Haleluya, puji Tuhan. Tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan bagi Anda yang rindu mendapatkan dukungan doa, mau didoakan atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di 0878 88 81 1150, 0878 88 81 1150. Saudaraku, ini juga menjadi nomor WA untuk kita berinteraksi satu sama yang lain. Dengan nomor WA ini kita bisa saling kenal juga satu sama yang lain sebagai anggota keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami juga menantikan komentar Anda di kolom komentar atau di live chat untuk saling mendukung dalam Tuhan, memberikan kekuatan iman satu dengan yang lainnya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Lehop yang sudah hadir saat ini, mari kita masuk dalam hadir Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagimu Yesus. Haleluya. Oh, pujilah namamu Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Memujimu Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang hidup, biarlah Engkau hadir bersama kami saat ini dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah setiap kami. Oh, mengurapi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau pertolongan hidup kami. Kami bersyukur Kau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini, dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, sahabat Lihop, mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Biarlah kita menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan dari hati kita yang paling dalam untuk Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan yang ada dalam sisi kita, kita tak mampu sendiri. Kita tidak akan mampu sendiri, sebab Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan, Tuhanlah yang menjadi tempat pertolongan dalam keberadaan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau terus berseru kepada Tuhan. Mari kita mau terus memandang wajah Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
dalam hidup kami Tuhan. Segala pergumulan, segala tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau terus berkomitmen untuk tetap terus memandang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami terus beryakin dan percaya kekuatan kami datang daripadamu Tuhan. Pertolongan kami datang daripadamu Tuhan, sehingga kami mampu untuk melangkah, untuk maju di dalam hidup kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh baik. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan. Oh, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan. Oh, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sungguh Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Sampai saat ini kami terus merasakan Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bicara Tuhan melalui hamba-Mu, dan kami percaya Engkau hadir mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru dari surga untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi penyampaian firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur senantiasa. Dan saat ini saat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah menyembah Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketabahan iman umat Tuhan dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini saudaraku bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang menegaskan kepada kita lewat Wahyu pasal 13 ini bahwa penting sekali memiliki ketabahan iman umat Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak memilih menyembah Tuhan, tapi lebih suka memilih penyembahan-penyembahan yang tidak benar, maka ini butuh iman yang teguh, butuh ketabahan iman supaya tidak gampang dipengaruhi oleh situasi-situasi yang ada,
oleh keadaan-keadaan yang ada yang bisa menekan iman kita, mengusik iman kita, mengganggu kesabaran kita sebagai orang percaya, kita harus berkata, Tuhan, ajarkan aku memiliki ketabahan iman. Sebab firman Allah berkata, di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Maka kita akan belajar pada saat ini, saudaraku, apa yang sedang dihadapi sehingga kita betul-betul membutuhkan ketabahan iman. Sedang menghadapi apa sehingga sungguh-sungguh butuh ketabahan iman? Poin yang pertama adalah karena adanya penyembahan berhala yang begitu hebat. Penyembahan berhala yang begitu hebat yang bisa mengusik iman kita. Kita lihat Wahyu 13 ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu. Naga itu menunjukkan kepada iblis dengan kuasanya, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah saudaraku, ini penyembahan berhala yang sangat begitu kuat. Ya, karena apa? Karena berhala itu rupanya punya power. Karena di sini dikatakan, dan iblis memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Lihatlah, manusia menyembah binatang, kan keterlaluan. Karena binatang dilihatnya powerful, melebihi daripada kemampuan manusia. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini sudah kebalik-kebalik. Yang benar adalah Tuhan bilang, kuasailah bumi ini. Yang kasih nama binatang siapa coba? Manusia kan? Tetapi ini kebalik. Justru manusia menyembah binatang. Dan memang sudah kejadian dari zaman Musa. Kita bisa lihat bagaimana orang menyembah patung, anak lembu sapi. Lucu memang, tapi kenyataannya jadi kan? Dan mengganggu. Dan kalau nggak punya ketabahan iman, kita lihat banyak umat Israel di padang gurun itu tergoda juga, bahkan mensupport, memberikan sumbangan. Jadi perhiasan-perhiasan mereka, emas mereka, perak mereka sumbangkan untuk membangun berhala seperti itu. Jadi banyak yang tergoda, tidak memiliki ketabahan iman dan terganggu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan, meskipun kita lihat, wah di sana tuh ada kuasa yang hebat loh, kuasa yang bisa apa? Bisa menyembuhkan, kuasa yang bisa apa? Yang bisa memberikan keberuntungan. Ini buktinya nih teman-teman saya ini beruntung datang ke sana dan sebagainya. Lucu sekali. Ya, bahkan dalam kegiatan-kegiatan olahraga saudaraku, termasuk seperti sepak bola sekelas internasional, percaya yang kayak gitu. Ini kan aneh. Percaya yang kayak gitu. Artinya mengandalkan nasib mereka terhadap berhala. Tapi kalau lihat pemain bola itu ya merek-merek nama mereka tuh merek-merek Kristen juga. Nama yang familiar yang ada di Alkitab. Tapi karena kepingin mendapatkan sebuah kekuatan, kemampuan, dan keberhasilan, mereka kompromi. Tidak tabah iman mereka. Itu yang terjadi umat Israel di padang gurun. Sampai juga masuk di tanah perjanjian, begitu juga yang mereka lakukan. Dan di akhir zaman ada godaan-godaan seperti ini juga saudara. Karena menawarkan keberuntungan, keberhasilan, kesenangan, dan kesuksesan. Nah saudaraku, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ayo, harus tabah iman kita. Jangan gampang tergoda. Tetap setia saja kepada Tuhan. Meskipun engkau melihat ada hal-hal yang spektakuler di luar sana karena mengandalkan penyembahan berhala, mengandalkan binatang yang disembah, kita jangan terpengaruh. Harus tabah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan yang kedua saudaraku, apa yang sedang dihadapi sehingga membutuhkan ketabahan iman, yang kedua adalah karena menghadapi sistem dunia yang menentang Allah. Jadi sudah sistem dunia, sudah diatur aturan-aturannya, tapi aturan dunia ini memang untuk menentang Tuhan, untuk menentang kebenaran firman Allah. Sayang sekali kan? Nah kita lihat di akhir zaman ya, Wahyu 13 ayat yang ke-16. Wahyu 13 ayat yang ke-16.
Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666, 666. Ini yang terjadi, saudaraku, ya. Dan kita lihat di sini, menarik sekali. Yang diatur adalah sistem dunia, sistem perekonomian, keluar masuk barang, yang tentunya terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Dan di sini kita lihat ada bilangan seorang manusia, tanda seorang manusia yang berkuasa penuh, yang menguasai. Keluar masuk barang untuk kelangsungan hidup itu dikuasai oleh manusia. Dan mereka yang menentukan, yang mengaturnya. Dan mereka kepingin untuk apa di sini? Untuk disembah, saudaraku. Ya, karena jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa mereka menguasai semuanya. Mereka menguasai semua supaya mereka diakui, supaya mereka disembah, dan biar mereka diagungkan. Ini sistem dunia yang atur. Jadi sistem dunia yang memang pelan-pelan tapi pasti akhirnya sampai pada puncaknya, orang diajak untuk melupakan Tuhan. Makanya dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Jadi diajak dan dipengaruhi semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya, bahwa yang berkuasa adalah manusia. Karena angka 666 ini, angka 666 ini melambangkan tentang kemanusiaan, bahwa yang berkuasa ini manusia. Kelambang manusia, nggak ada yang lain. Siapa manusia itu? Tunggu aja nanti di akhir zaman, ya, ketika antikristus dinyatakan. Kita nggak bisa tebak-tebak sembarangan juga. Dulu ada yang ngomong si ini, ya udah turun, udah nggak berkuasa lagi, nggak jadi dong. Akhirnya revisi. Negara ini, ya orangnya ini mana? Sampai sudah ada yang sudah meninggal, nggak jadi apa-apa kan? Itu kan fakta. Hitler katanya, mana? Hitler udah meninggal, sudah selesai. Tapi kalau spirit semangat seorang manusia ingin menguasai, menaklukkan dunia, dan kepingin disembah, kepingin diagungkan, kepingin merasa orang paling hebat, semangat manusia seperti ini ya sering muncul. Tapi itu baru semangatnya antikristus. Tetapi antikristus beneran, personalnya itu nanti akan muncul di akhir zaman, saudara. Akan muncul di akhir zaman. Namun semangat-semangat seperti itu, praktek-praktek seperti itu oleh para antikristus sudah mulai dilakukan. Dan itu membawa dampak bagi umat Tuhan. Membawa dampak bagi umat Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan, tabah, ya, kita harus punya ketabahan iman. Kita harus punya yang seperti itu, ketabahan iman. Praktek-praktek dari para antikristus ini mulai, semangat spirit antikristus dengan triple sex seperti ini, semangatnya mulai muncul. Ada orang-orang tertentu yang berkuasa, bikin genosida, menghalangi gereja, tidak berperi kemanusiaan, dan sebagainya. Itu praktek-praktek. Dari mana coba semangat itu? Kalau bukan dari semangat roh-roh antikristus. Dan memang itu sudah ada sejak masa Yesus Kristus juga kan. Yesus Kristus ada, sudah ada antikristusnya kan. Baik yang paling berkuasa maupun yang tidak berkuasa. Yesus lahir aja sudah ada antikristusnya, anti-mesiasnya. Sudah ada Herodes yang anti-mesias, antikristus. Nah itu spirit-spirit itu ada dari dulu. Spirit-spirit antikristus seperti itu. Gereja berdiri. Sudah ada Kaisar Nero, ya. Kaisar Nero dengan semangat-semangat antikristus. Tapi bukan si Kaisar Nero inilah yang menjadi antikristus di akhir zaman. Kan ketika personal orang ini muncul, secara pribadi muncul, maka udah mulai kiamat. Tapi
Neronya udah mati kan belum kiamat-kiamat. Jadi bukan Kaisar Nero, tapi spirit-spirit semangat para antikristus ini, roh-roh antikristus itu merajalela. Banyak orang yang tertarik untuk melakukan hal seperti ini. Terus sampai seperti perbuatan yang dilakukan oleh Hitler dan lain-lain. Menyedihkan memang. Menyedihkan. Dan yang korban tuh banyak umat Tuhan. Ya. Banyak umat Tuhan mengalami persekusi seperti itu. Tapi Tuhan berkata, yang terpenting di sini adalah kita punya ketabahan iman. Ayo saudaraku, miliki ketabahan iman. Upah kita besar di sorga. Tuhan peduli kok dalam hidup kita. Bahkan kalaupun kita harus bayar harga, seperti yang ayat pertama kita bacakan tadi pembukaan, Tuhan tidak akan melupakan kesetiaan kita yang mengikut Tuhan, melewati berbagai penderitaan. Ayo tetap tabah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut dan jangan menyerah. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Dan yang berikutnya saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang dihadapi sehingga membutuhkan ketabahan iman? Karena adanya penyembahan berhala yang begitu hebat. Karena menghadapi sistem dunia yang menentang Allah dengan semangat antikristus. 666 ini saudaraku semangatnya sudah mulai muncul, dari dulu sudah muncul, sekarang juga mulai muncul. Dan saudaraku, tapi bukan berarti antikristus sudah datang, itu baru semangat spirit-spiritnya para antikristus, orang-orang yang mengaku berkuasa dan sebagainya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi nanti satu saat nanti memang akan ada satu saja antikristus yang akan berkuasa untuk seluruh dunia. Dan yang ketiga saudaraku, tantangan menjadi saksi Kristus yang sejati. Tantangan kita harus menjadi saksi Kristus yang sejati sehingga membutuhkan ketabahan iman. Kita lihat Wahyu 13 ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, bayangin, patung itu Tuhan izinkan luaskan, ya, dia bisa memberikan nyawa di patung itu. Benda mati terus hidup, gimana coba? Heboh nggak? Viral lah itu. Dan punya power, punya kuasa, membawa pengaruh di seluruh dunia. Dan dia menuntut untuk disembah. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Udah kejadian nggak? Belum. Karena memang antikristusnya itu, yang pribadi antikristus itu belum nongol. Akan kejadian seperti itu. Dan tantangannya apa saudaraku? Mulai dari kesini yang menuju ke sana, ke antikristus yang model kayak gini saudaraku. Yang terjadi adalah apa? Tantangan iman. Ya, untuk menjadi saksi Kristus yang sejati. Tapi percayalah bahwa iman kita mengalahkan dunia. Jangan takut dan jangan khawatir. Dan kita imani saudaraku, ketika antikristus berkuasa di dunia ini, kita sudah diangkat oleh Tuhan ke sorga, menikmati ya jamuan pernikahan anak domba Allah. Kita sudah ada di sorga, mendapatkan upah daripada Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu kita tetap menjadi saksi Kristus yang sejati pada masa-masa anugerah seperti ini. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah pada masa antikristus yang berkuasa, Roh Kudus sudah nggak ada di muka bumi ini karena gerejanya sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, waktunya sudah sempit sekali, bukan? Nah, ini kesempatan bagi kita untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati, bersaksi kepada orang lain, orang yang kita kenal, saudara kita, rekan-rekan yang kita kasihi. Kita sharing, kita bagikan apa yang kita imani. Kita nggak usah paksa, kita bagikan. Tapi siapa tahu mereka mendengar Roh Kudus menjamah dan mereka bertobat. Kan kalau bersaksi sharing nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita paksa-paksa, nggak boleh. Apalagi nyogok-nyogok, ya nggak boleh lah. Buat apa sih iman karena sogokan? Buat apa sih orang beriman karena intimidasi?
Kan itu bukan iman yang sejati. Gak begitulah kita. Tuhan ajarkan kan menyampaikannya sebagai saksi. Dengan damai kita sampaikan. Kalau mereka punya hati damai dan terbuka, puji Tuhan, Roh Kudus bekerja dan mereka selamat. Kita mau kita jadi saksi Kristus yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi yang lainnya. Caranya Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka, ajak mereka mendengarkannya, supaya mereka diberkati sebagaimana kita juga diberkati. Saya juga berterima kasih buat dukungan Anda dalam pelayanan ini melalui subscribe. Terima kasih banyak buat dukungannya. Dan sahabat Daily Hope yang belum subscribe, ayo kita subscribe sekarang ini ya. Tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya buat apa? Agar kita bisa gabung bersama-sama setiap pagi jam 5.30 pagi, jam setengah 6 waktu Jakarta ya, untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita tumbuh bersama menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, juga ketika Anda butuh dukungan doa, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tersedia, yaitu di 0878 88 811150 0878 88 81 1150. Ini juga menjadi wadah bagi kita untuk kita berinteraksi satu sama yang lain sebagai keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita saling mengenal, saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menantikan komentar Anda di kolom komentar dan di live chat untuk saling menguatkan satu dan yang lainnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang saat ini telah bergabung bersama kami lewat ibadah dan telah berinteraksi lewat live chat yang ada. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, dan tetap tabah dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau satukan hati, kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, "Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang daripadamu." Haleluya. Kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Engkau Yesus harapan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau kekuatan, Kau kuatkan iman kami. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya padamu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami dan mengingatkan kami, mengiring Tuhan. Ya, Kami harus Tuhan. belajar tabah dan tetap beriman, Amen. kuat di hadapan Tuhan. Berkati seluruh pemirsa yang ada, seluruh sahabat Daily Hope, Yes. agar kami tetap menjalani iman kami dengan penuh keteguhan, tetap tabah dalam Tuhan Ya, Yesus Kristus, dan kami percaya upah kami besar di sorga nanti. Yes. Tuhan, kuatkan kami menjadi saksi Kristus yang terus ambil bagian, menjalankan apa yang menjadi panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, pemeliharaanmu dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Ya, Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.